Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Tolong didengarkan dan disimak dengan baik ya anak-anak video pembelajarannya agar kalian dapat paham. Bermain engklek. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Permainan engklek atau Sunda Manda atau taplak gunung adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini sangat disukai Salman dan teman-teman. Salman dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Peserta permainan membuat landasan engklek terlebih dahulu di jalan dengan menggunakan kapur. Gacoannya menggunakan batu kerikil, pecahan genting atau yang lainnya. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Kita bisa menggunakan hompimpa, suten, atau suit untuk menentukan urutan pemainnya. Nah, pernahkah kalian bermain engklek bersama teman-teman kalian? Pasti di antara kalian ada yang pernah bermain dan ada juga yang belum pernah bermain, gitu ya. Nah, anak-anak, dalam permainan atau dalam sebuah permainan, itu juga ada aturan dalam bermain. Misalnya seperti bermain engklek ini, harus menentukan urutan pemainnya. Itu juga dalam bermain kita juga ada aturannya seperti itu ya. Dalam bermain pun kita tidak boleh curang, apalagi sampai menyakiti teman bermain. Bermain juga harus dengan jujur. Dan selain itu, bermain juga harus disiplin, mematuhi aturan permainan. Kita harus saling menyayangi sesama muslim. Kita harus menghindari diri dari upaya menyakiti saudara kita sesama muslim. Sebagai anak yang soleh dan anak yang soleha, kita harus menyayangi teman dalam sebuah permainan. Kita tidak boleh menyakitinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, sungguh Islam itu sangat indah sekali. Jadi kita tidak boleh menyakiti teman saat bermain. Kita juga harus mematuhi aturan saat bermain bersama teman-teman. Nah, pernahkah kalian bermain di rumah teman kalian? Dan bagaimana sikap kalian saat bermain di rumah teman? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya kalian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, kita harus meminta izin sebelum meminjam mainan kepada teman. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Misalnya, kalau bermain dari pagi, jangan lupa waktu mainnya sampai sore gitu kan. Pasti teman-temannya ingin istirahat juga seperti itu. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Misalnya meminta izin kepada orang tua kalian. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang ahad penuh kreasi.
Coba kalian perhatikan gambar. Setelah kita mempelajari aturan saat bermain di rumah teman, selanjutnya kita mengamati gambar berikut ini. Pada hari Ahad, Salman duduk di teras rumah. Di teras rumah ada kursi dan meja. Di sana juga ada tempat sampah, pot bunga, lampion, gunting, lem, dan beberapa benda lainnya. Hari itu, Salman dan kedua adiknya akan membuat topi dari kertas koran. Sofia dan Said sangat senang bisa ikut membuat topi kertas. Salman dan adik-adiknya membuat topi sambil bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, sambil membuat topi, mereka sambil bernyanyi juga. Nyanyinya lagu Topi Saya Bundar. Coba kalian dengarkan lagu Topi Saya Bundar ya anak-anak. Ini lagunya. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan lagu Topi Saya Bundar. Sekarang, kita lanjut belajar tentang ciri-ciri benda. Apa saja sih ciri-ciri benda itu? Coba kalian perhatikan. Setiap benda memiliki ciri-ciri tersendiri. Bentuk, ukuran, permukaan, dan warna juga merupakan ciri-ciri benda. Yang pertama, benda ada yang berbentuk tetap, ada yang bentuknya berubah-ubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan bentuk air akan selalu berubah menyerupai bentuk wadah yang menampungnya. Coba kalian lihat contohnya. Pensil, walaupun kalian masukkan di dalam air, di dalam gelas, maka bentuknya tetap seperti itu. Sedangkan air akan berubah bentuk menyerupai wadahnya. Misalnya kalian memasukkan air di dalam botol, maka air tersebut akan menyerupai wadahnya, berbentuk seperti botol. Selanjutnya, jika air kalian masukkan di dalam gelas, maka bentuk air itu akan mengikuti seperti gelas. Seperti itu ya. Jadi, kalau pensil itu benda padat, maka bentuknya tetap walaupun kalian pindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air, dia bentuknya akan berubah-ubah seperti itu ya. Yang kedua, ukuran benda berbeda-beda. Ukuran benda itu ada yang berukuran kecil dan juga ada yang berukuran besar. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek.
pensil lebih panjang dari penghapus. Kemudian botol minum lebih besar dari sendok. Itulah ukuran benda ya. Selanjutnya, permukaan benda juga berbeda-beda dengan benda lainnya. Permukaan benda itu ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Kasar itu artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin dan lembut. Permukaan benda halus itu misalnya buah apel contohnya. Sedangkan permukaan benda kasar contohnya adalah buah durian. Di gambar ini juga ada permukaan kasar dan permukaan halus. Permukaan kasar di situ ada batu, kayu. Sedangkan permukaan halus ada daun, ada kertas, seperti itu. Yang keempat, warna benda juga bermacam-macam. Semua benda adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya jenis benda di muka bumi membuat kita semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas ciptaan Allah ya. Nah, anak-anak, bentuk benda, Ustazah ulangi lagi, bentuk benda itu ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Misalnya air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun kita pindahkan atau kita tekan, seperti itu ya. Adapun kosakata tentang keragaman benda. Kalian juga harus memahami kosakata atau arti kata dalam keragaman benda. Misalnya dalam keragaman benda itu ada kosakata halus. Halus itu artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Kasar itu artinya kesat, tidak halus. Tetap artinya tidak berubah. Berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Sedangkan basah itu artinya mengandung air, seperti itu ya. Nah, sekarang Ustazah ada teka-teki ini. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo, siapa? Jadi, teka-teki yang Ustazah bacakan itu jawabannya adalah, siapakah aku? Aku adalah kertas. Karena bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misal ada perahu, pesawat, bentuk burung, seperti itu ya. Selanjutnya, kita belajar tentang perkalian. Bagaimana cara menyelesaikan soal perkalian? Coba kalian lihat penjelasan di bawah ini. Salah satu benda yang Salman miliki adalah pensil warna. Salman memiliki 3 kotak pensil. Ya, Salman memiliki 3 kotak pensil. Dan masing-masing kotak pensil ini berisi 5 buah pensil warna. Mari kita bantu Salman menghitung pensil warna miliknya. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 kotak pensil. Di dalam kotak pensil masing-masing memiliki 5 buah pensil warna. Coba kotak pensil yang pertama ada isinya 5 pensil. Kotak pensil yang kedua berisi 5 pensil. Kotak pensil yang ketiga juga berisi 5 pensil. Jadi bentuk penjumlahannya 5 ditambah 5 ditambah 5. Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Coba perhatikan. Bentuk perkaliannya 3 dikali 5. 3 ini adalah 3 kotak pensil Salman. Dikalikan 5. 5 buah pensil yang ada di dalam kotak pensil. Seperti itu. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Ataupun 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya ada 3 kali. Seperti itu.
Selain cara di atas, ada juga cara lain untuk menyelesaikan soal perkalian. Caranya dengan menggunakan bilangan loncat di garis bilangan. Nah, coba kalian lihat cara bilangan loncat. 6 dikali 1 sama dengan 6. Bagaimana mendapatkan 6? Bilangan loncat 1, kita lihat bilangan 1 loncatan. Ada 6 kali. 1 loncatan itu ada 6 kali. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah 6. Yang kedua, 4 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2. Bilangan loncatnya, bilangan ini ada 2 loncat. 2 loncatan sebanyak 4 kali. 2 loncatannya sebanyak 4 kali. Kita hitung ya. Dari 0, dimulai dari 0. 2 loncat ya, kita meloncat sebanyak 2. Dari 0 ke 2. Kita hitung ya. Dari 0 ke 2 karena itu 2 loncatan. Sebanyak 4 kali 2 loncatannya. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini berhenti ke 8. Berarti jawabannya 4 dikali 2 sama dengan 8. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nanti Ustazah akan jelaskan lagi jika kalian belum paham. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan dan tonton lagi video pembelajarannya agar kalian dapat mengerti ya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.